Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi mengasihi Tuhan Yesus. Saya akan melanjutkan dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama mulai dengan ayat yang ketiga. Saya akan mengajak saudara berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hari yang baru. Senantiasa kami meminta agar Tuhan mengajar kami menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Ampuni dosa-dosa kami, Bapa. Biarlah Engkau boleh menyempurnakan hidup kami melalui pembacaan firman-Mu, melalui persekutuan kami secara pribadi dengan-Mu, Tuhan, dan dengan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan melanjutkan dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, mulai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Di ayat ketiga ini kita membaca pujian yang diberikan oleh Petrus kepada Allah. Berisi pujian kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sebagai orang Kristen, saya begitu mengucap syukur, saya begitu diberkati. Karena apa, saudara? Saya diberikan suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana dengan saudara sebagai orang Kristen? Sudahkah saudara sebagai orang Kristen juga menyadari, mengerti, menerima, bahkan mengucap syukur jikalau Allah memberikan sesuatu yang sangat amat luar biasa bagi Anda, yaitu kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang penuh kepastian. Ini akan merubah bagaimana saya dan saudara sebagai orang Kristen hidup, saudara. Kita akan diberikan attitude yang berbeda jikalau saya dan saudara mengerti, yang sudah diajar oleh kitab suci. Sebagai orang-orang Kristen, saya dan saudara diberi satu pengharapan yang penuh. Istilahnya, hidup saya dan saudara itu tidak mentok di sini saja, tidak berakhir di bumi ini saja. Apa yang kita lakukan di bumi ini tidak sekian sampai di sini ketika saya dan saudara mati. Itu, saudara, sebetulnya luar biasa. Kalau saya dan saudara bertumbuh, memahami, mengerti, mengaminkan, dan berterima kasih atas berkat Allah yang memberikan kepada saya dan saudara suatu hidup yang penuh pengharapan, hidup kita akan berubah. Cara pikir kita, cara pandang kita, hati kita, perbuatan kita, tutur kata kita akan berubah. Karena kita kembali, GPS kita tidak hanya kita set sampai di dunia ini, tetapi kita set sampai untuk ke sorga. Dan di situ jalannya akan berbeda. Bagaimana saudara mengendarai hidup saudara akan berbeda. Kalau saudara hanya set GPS saudara sampai di ujung bumi ini, saudara bisa ugal-ugalan. Betul tidak, saudara? Tetapi kalau saudara set GPS saudara untuk sampai di sorga, saudara akan lebih berhati-hati bagaimana saudara mengemudi
mengemudikan kehidupan saudara. Luar biasa saudara ya. Petrus di situ kita melihat memuji Allah karena rahmat Allah yang besar. Di dalam rahmat Allah yang besar itu kembali kita diberikan satu kelahiran baru melalui kebangkitan Yesus Kristus ya. Di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada pengharapan penuh. Ada pengharapan penuh ya. Luar biasa saudara. Bagi saya dan bagi saudara sebagai orang-orang Kristen ya, kita sudah diajar, kita sudah diberitahu, dan kita juga terus masih diajar oleh kitab suci. Kalau saya dan saudara mati, istilahnya tubuh ini jadi debu, jiwa dan roh saya itu yang sebenarnya hidup ya. Itu yang sebenarnya hidup. Itu yang saya dan saudara yang mana sebagai orang Kristen tidak boleh kita tinggalkan. Karena disitulah pengharapan saya dan pengharapan saudara terletak jikalau hidup kita itu tidak berakhir di sini saja ya. Oleh karena itu sebenarnya kematian orang yang di dalam Yesus bukanlah suatu kesedihan saudara. Tentunya ya, keluarga akan sedih, teman dekat akan sedih ya, saudara akan sedih karena adanya perpisahan. Tetapi sebenarnya perpisahan itu sendiri hanyalah sementara. Sementara bagi siapa saudara? Bagi yang sama-sama mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagi yang sama-sama mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka yang mati di luar Tuhan Yesus Kristus, tentunya perpisahan ini adalah perpisahan yang kekal ya. Karena tidak akan dipertemukan lagi. Kalau kita yang sama-sama mati di dalam Yesus Kristus, kita akan dipertemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada kehidupan yang penuh pengharapan ya. Oleh karena itu, kembali Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya setelah dia bangkit sebelum naik ke surga agar memberitakan Injil, agar memberitakan berita sukacita, agar manusia boleh mendengar berita sukacita ini ya, dan percaya dan diselamatkan. Kenapa disebut Injil atau berita sukacita? Karena manusia kembali ya. Saya sudah baca di Yohanes 3, 16, 17, 18. Kembali manusia sebetulnya dalam keadaan yang tidak baik. Nasibnya akan diadili dan dihukum. Oleh karena itu, Injil itu melepaskan manusia dari hukuman kekal di dalam percikan darah Yesus. Dan kembali itu di awal, sebetulnya semua manusia sudah dipilih dalam rencana Allah untuk diselamatkan, agar taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa manusia. Karena kembali dosa itu yang menghalangi manusia untuk bisa bersekutu dengan Allah. Sehingga kembali di sini saudara, sebagai orang Kristen, kita harus hidup mengucap syukur. Kita harus hidup menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Dan kembali di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen ada pengharapan yang penuh. Pakai saudara, doakan keluarga, saudara, teman dekat Anda yang Anda tahu masih menolak, masih belum mau percaya, masih belum percaya akan rencana Allah yang mau menyelamatkan mereka di dalam Yesus Kristus. Doakan. Karena di dalam Yesus Kristus ada pengharapan penuh. Di luar Yesus Kristus tidak ada, saudara. Ya, kematian memisahkan untuk selamanya. Tetapi bagi yang di dalam Yesus Kristus, kematian justru akan membawa satu kehidupan baru yang jauh lebih indah, yang sudah dideskripsikan di situ. Saudara, di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang penuh pengharapan, ada kepastian kelahiran kembali ya. Yesus telah bangkit dari mati, tubuh
orang Kristen yang sudah mati juga akan dibangkitkan, ya, dan diubah menjadi seperti tubuh Kristus, tubuh kebangkitan. Oleh karena itu ada pengharapan yang pasti. Saya akan mengajak saudara menyimak dari 1 Tesalonika pasal 4, ya. Saya akan baca mulai ayat 13 dari 1 Tesalonika 4. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ada yang mungkin saat ini tidak mengetahui, ya, orang Kristen, baca baik-baik. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap mereka yang meninggal, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus, mereka akan ngaung-ngaung nangis karena tidak mempunyai pengharapan. Mereka tahu akan berpisah selamanya. Tetapi yang di dalam Yesus Kristus, Alkitab, kitab suci sudah mengajar bahwa kita diberikan pengharapan penuh, ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati, perhatikan saudara, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan diberikan tubuh kebangkitan yang seperti Yesus. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bersama saudara, keluarga, kekasih kita yang mati di dalam Tuhan Yesus. Karena kita sama-sama berada di dalam pengharapan yang penuh. Itu adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya akan juga membaca dari 1 Filipi pasal 2, Filipi 1 pasal 23, ya. Di situ ada kesaksian Paulus tentang mana dirinya sebenarnya ingin bersama-sama dengan Kristus. Demikian bunyinya, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang lebih baik, ya. Itu memang lebih baik. Ya, kitab suci mengajarkan tentang kemana seseorang akan pergi setelah mati. Bagi yang sudah taat dan yang sudah dikuduskan di dalam Yesus Kristus, tubuhnya akan kembali menjadi debu. Tubuh saya, tubuh saudara, maupun mereka yang tidak percaya, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, sama tubuh kita, tubuh mereka akan menjadi debu. Tetapi bagi orang Kristen, ya, tubuhnya akan menjadi debu, jiwa atau rohnya akan langsung, ya, jiwa atau rohnya akan langsung bersama Kristus, ya. Jiwa saya, jiwa saudara, roh kita tidak akan nyangkut di mana dulu, saudara, tidak, ya. Akan langsung bersama Kristus. Saya akan membaca dari Kisah Rasul 7:59. Di sini ada peristiwa di mana Stefanus dianiaya, dilempari batu hingga mati, ya. Di situ Stefanus berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terimalah rohku. Ya, Stefanus tahu ketika dia akan meninggalkan tubuhnya yang mati karena dianiaya, saat itu juga rohnya akan pergi dan bersama Tuhan Yesus. Seperti tadi yang saya sudah baca dari Filipi 1:23. Di situ Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, ya. Di dalam penderitaannya, di dalam penganiayaannya, karena hidup Paulus memang
100% didedikasikan bagi Kristus, dia mengalami kesengsaraan yang berat, saudara. Kalau dia harus mati karena penganiayaan, dan dia katakan itu jauh lebih baik karena dia tidak harus lagi menanggung segala aniaya, dan dia akan langsung diam bersama-sama dengan Kristus, tidak nyangkut di tengah antara bumi dan surga, langsung bersama dengan Kristus, saudara. Di 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-6, saya akan baca juga. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Selama Paulus masih berada di dalam tubuh ini, saya dan saudara masih berada di dalam tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Artinya kita tidak bersama-sama dengan Tuhan secara langsung, ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka, perhatikan saudara, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus berkata, dan kami mewakili orang-orang Kristen sebetulnya di sini. Adakah saudara juga mau diwakili untuk berkata, kami terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan, ya. Untuk menetap pada Tuhan, instan, saudara. Satu ayat lagi akan saya baca, Lukas 23:42. Lalu ia berkata, penjahat yang disalib di sebelah Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saat ini juga penjahat itu yang berseru kepada Yesus akan bersama-sama dengan Yesus di mana Yesus berada. Firdaus adalah tempat di mana Yesus berada, saudara. Jiwa atau roh orang mati di dalam Yesus akan langsung pergi dan bersama Yesus, ya. Oleh karena itu, mengapa kembali sebagai orang Kristen kita tidak merayakan 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari terhadap orang Kristen, saudara Kristen, keluarga Kristen yang sudah meninggal? Karena Alkitab sudah memberikan kepastian jikalau mereka sudah ada bersama Yesus, ya. Sudah ada bersama Yesus. Bagi yang mati di luar Yesus, tubuhnya akan menjadi debu, jiwa atau rohnya akan disimpan tersendiri sambil menunggu hari penghakiman dan penghukuman kekal. Itu pun nanti kalau saudara baca di dalam Lukas 16, ya. Tidak ada gunanya saudara mendoakan mereka. Tidak ada gunanya, karena kembali di dalam Ibrani dikatakan, ya, di dalam hidup ini saya dan saudara dan manusia lain diberikan kesempatan untuk memilih. Mau percaya akan rencana pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia di dalam ketaatannya kepada Yesus Kristus, ya. Di dalam darah Yesus itu manusia akan dihapuskan dosanya atau akan menolak. Itu saja sebetulnya, dua, saudara. Oleh karena itu, pemberitaan Injil, pemberitaan berita sukacita itu sangat amat luar biasa, saudara. Dan biarlah saudara juga boleh mengambil bagian. Setidak-tidaknya saudara akan berdoa terlebih dahulu, ya. Kalau saudara belum berani berkata-kata, doakan mereka yang belum mau menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar hatinya, ya, yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, dunia ini, terbuka dan melihat terang kebenaran Allah dan boleh akhirnya bertemu dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di 1 Korintus 15:50, saya akan baca, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati ya akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Di sini bicara orang mati di dalam Yesus dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ya. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat saudara, ya, dalam Yesus ada pengharapan, ada kepastian. Sehingga apapun yang kita hadapi saat ini, bahkan ancaman kematian, ya, bahkan ancaman kematian, baik karena penganiayaan iman, atau karena sakit, atau karena hal-hal yang lain, berikan diri kita untuk dikuatkan Allah. Bahkan karena pengharapan yang sudah Allah berikan di dalam Yesus Kristus, justru orang-orang yang menyadari hidupnya tidak lama lagi itu memiliki kesempatan luar biasa untuk menyaksikan Injil, saudara, ya. Untuk menyaksikan Injil. Seringkali kita merasa kasihan lah, sudah tua mau mati, ya. Tetapi justru orang-orang yang sudah matang di dalam iman, kalau dia menyadari kematiannya sudah dekat, itu bisa dipergunakan kesempatan yang luar biasa untuk menyatakan kasih Allah melalui apa? Melalui kesaksian pribadinya yang sudah bertemu dengan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengharapan penuh, saudara. Dan kembali di situ sebetulnya akan merubah bagaimana saya hidup, bagaimana saudara hidup, ya. Seringkali saya dan saudara kalau tidak kembali disadarkan oleh kitab suci, hidup orang Kristen itu cengeng dan tetap cengeng. Betul tidak, saudara, ya? Oleh karena itu saya dan saudara harus mau mengingatkan diri dan diingatkan diri, dan senantiasa berseru, Tuhan, ingatkanlah aku jikalau aku ini adalah tebusanmu, jikalau aku ini sudah kau janjikan pengharapan penuh, ya. Pengharapan penuh yang engkau sudah akan anugerahkan, ya, seperti yang engkau sudah tuliskan di dalam kitab suci, ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Itu, saudara, luar biasa. Sehingga puji Tuhan, ya, biarlah kembali apapun yang kita hadapi saat ini, arahkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dianugerahi pengharapan penuh kepada janji yang sudah Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Arahkan GPS saya, arahkan GPS Anda kembali. Surga itu tujuan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati agar saudara juga boleh dibangun, ditumbuhkan di dalam iman, dan boleh dipakai Tuhan untuk menyaksikan berita Injil, berita yang menyelamatkan, berita yang begitu indah dan luar biasa, yang memberikan pengharapan penuh bagi orang yang masih banyak sekali, saudara, belum memiliki pengharapan penuh ini. Amin.